ceramah yang akan disampaikan oleh Habib Anak. Dan jika ada pertanyaan dari jemaah, silakan mau ditulis terlebih dahulu atau mau langsung dipertanyakan kepada Habib Anak. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menghadiri kegiatan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Kita pengajian rutin sebetulnya kitab Risalatul Mu'awanah, cuman kita mungkin bahas sedikit. Yang bulan lalu kita bahas sholat kalau nggak salah. Sekarang kita membahas sedikit tentang puasa. Yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Puasa merupakan suatu kewajiban bagi umat Nabi, dan telah diwajibkan puasa ini juga pada umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita. Bedanya, kalau umat Nabi diberi bulan yang istimewa, yaitu Ramadan. Dari kata-kata Ramadan, sesuatu atau tanah yang terbakar. Katakan oleh ulama, maknanya adalah Ramadan ini bisa membakar dosa-dosa kita. Apalagi di Ramadan, ketika kita melakukan amal ibadah wajib, maka dilipat gandakan 70 kali lipat dari sebelum Ramadan. Dan ketika kita melakukan amal ibadah sunnah, maka diganjar wajib, dan wajib dengan sunnah perbandingan 1:70. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan di Ramadan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal dan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dengan catatan kita melakukannya dengan cara yang benar. Kemudian Ramadan ini atau puasa ini juga menjadi wadah bagi kita dan sarana untuk menekan, untuk latihan menekan dan mengendalikan hawa nafsu. Kita mungkin sudah pernah sering mendengar ya tentang hawa nafsu diciptakan oleh Allah, bagaimana prosesnya. Allah menciptakan semua makhluk, semuanya makhluk itu dalam keadaan taat. Asal-muasalnya itu taat semua. Iblis pun. Iblis dulu itu namanya Azazil, dan dia makhluk dari bangsa jin yang paling alim pada masa itu, paling abid, ahli ibadah pada masa itu. Tapi karena dia punya penyakit hati dan ada hikid dan hasad kepada Nabi Adam, akhirnya dilaknat pada Allah sampai kiamat. Dan berubah nama menjadi iblis, asalnya Azazil. Nah, kemudian hanya Hawa yang Allah ciptakan dalam keadaan menentang. Semuanya dalam keadaan taat kecuali hawanya. Hawa nafsu, kalau kita bicara itu kan hawa nafsu. Padahal Hawa sendiri nafsu sendiri, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya kan. Hawa ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan menentang. Kemudian Allah mendatangkan Hawa dan ditanya, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau? Maka Hawa menjawab, ana wa anta. Aku, engkau adalah engkau. Disiksa dengan panas yang membakar, panas yang menyakitkan. Kemudian ditanya lagi, man ana wa man anta. Sama, tetap jawabnya, ana wa anta. Disiksa dengan dingin yang menyiksa. Karena di neraka itu tidak semuanya siksaan panas ya. Ada siksaan dingin yang menyiksa. Kemudian ditanya lagi sama Allah SWT, jawabnya sama lagi.
Akhirnya disiksa dengan rasa lapar dan haus. Kemudian ditanya sama Allah setelah itu, man ana wa man anta? Maka Hawa menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Berarti apa? Kelemahan Hawa ini adalah rasa lapar dan haus. Mengendalikan Hawa itu lebih mudah ketika kita dalam keadaan puasa. Kenapa? Titik lemahnya si Hawa itu. Nah, ketika kita mampu mengendalikannya dalam 1 bulan, maka kita akan mampu mengendalikannya dalam 11 bulan setelah itu. Dengan catatan kita memang mampu mengendalikannya terus-menerus, bukan kita tertipu oleh si Hawa ini seolah-olah kita mampu padahal tidak. Contoh, kita kebanyakan kalau puasa sore hari sebelum maghrib itu kan kita biasa apa istilahnya ngabuburit ya, dari kemana-mana nyari makanan dan banyak memang penjual makanan, masya Allah. Ketika kita berhadapan dengan penjual makanan-makanan tersebut kan banyak macam-macam tuh. Ya, mungkin kalau di sini mungkin ada perbedaan makanan. Kayak es-esan, es campur, ada es dawet, mungkin es kacang muncul lah, es apalah gitu kan. Kemudian makanan-makanannya ada goreng-gorengan kah atau apalah. Kemudian makanan beratnya ada mungkin sahur ini, sahur itu dan sebagainya. Ada sahur jengkol juga mungkin. Kalau orang sudah ini apa lalapan juga ya. Ketika kita melihat itu rasa-rasanya kita kepingin beli semuanya. Malah kita langsung membeli juga. Kita beli es, bukan 1 macam, 2 macam. Kita beli makanan 2 macam, 3 macam. Segala macam-macam lah kita beli. Kemudian ketika kita sampai di rumah menjelang adzan maghrib sudah kita sediakan di meja makan semuanya. Begitu adzan maghrib langsung kita habisin semuanya. Makan esnya, minum esnya tadi itu dengan 2 macam. Kemudian es teh lagi, kemudian makan nasi, kemudian gorengan, kemudian camilan ini, camilan itu, kurmanya terlupakan. Setelah makan dengan kondisi yang kalap begitu, atau bal sedang ini tadi, kesurupan ya, kayak orang kesurupan ya. Apalagi yang ashabul hisab ini, begitu dia dengar muadzin masang mikrofon, suara mikrofon bunyi itu, sudah nempelin rokoknya di mulut. Begitu adzan langsung nyalain. Setelah kenyang dengan makanan yang segitu banyak, kan lemes dia, capek, ngantuk. Maghribnya hilang. Isyaknya mungkin akhir-akhir, atau malah maghrib saya takhir, nama itu takhir maghrib dan isya. Jamak takhir maghrib, kenapa? Kekenyangan. Ini sebetulnya orang tersebut telah kalah oleh hawa nafsunya. Mulai subuh sampai maghrib dia menang sama hawa nafsu, maka sebelum maghrib hawa nafsu berbalik arah, berusaha atau bangkit kembali, berusaha untuk menjerumuskan kita hingga ketika kita maghrib kita kalah sama hawa nafsu. Loh, apakah haram kita makan sedemikian banyak? Tidak haram. Tapi ketika kita makan sedemikian banyak mengakibatkan kita lemah, ngantuk, malas, sholatnya hilang. Manfaat dari puasa yang kita lakukan tadi malah hilang. Terus nanti sholat tarawih milih yang cepat. Ini termasuk hawa nafsu nih. Sholat tarawih milih yang 10 menit atau 7 menit. Dan milihnya sholat tarawih yang di masjid itu ada menyediakan kopi sama makanan. Ini termasuk hawa nafsu nih. Terus nanti waktunya malam hari makan lagi. Jam 12 malam makan lagi. Setelah itu waktunya sahur jam 3 makan lagi. Jadi ini ibaratnya siang hari dibalik dari malam gitu. Orang ini ibarat kata waktu subuh sampai maghrib dia menang melawan hawa nafsu, waktu maghrib sampai isya kalah sama hawa nafsu. Jadi 1 bulan penuh 30 hari, 1 bulan penuh 30 atau 29 ya. 1 bulan penuh Ramadan imbang, draw kalau bahasa catur.
seri, menang dan kalah sama. Jadi percuma kan? Latihannya mana? Latihannya gagal. Padahal fungsi kita Ramadan itu berpuasa untuk melatih. Tapi ketika kita latihannya gagal, dengan kita hanya subuh sampai maghrib saja kita mampu mengendalikan hawa, dan kemudian maghrib sampai isya ternyata tidak, maghrib sampai subuh ternyata kita malah dikendalikan sama hawa, berarti kita gagal. Itulah hebatnya hawa ya, ciptaan Allah. Maka itu kita harus hati-hati. Dan Ramadan ini ajang untuk kita mengumpulkan bekal, dan cara mengumpulkan bekalnya bukan menurut apa kehendak kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, bukan. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan kita. Sama kayak yang bulan lalu saya pernah bahas tentang masalah sholat mulai cepat. Allah tidak butuh dengan apapun yang kita lakukan. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan apapun lah amal kita, apapun. Ahdatsahu la ihtiyajin ilah walau arada tarfuhu lam abtada. Ahdatsahu, Allah menciptakan segala sesuatu ini la ihtiyajin ilah, tidak dibutuhkan oleh Allah. Tapi kita kadang-kadang jual mahal merasa dibutuhkan. Dengan apa? Ya dengan kita sesuka-suka kita sendiri melakukan ibadah. Pokok kan saya melakukan, pokok saya puasa. Ya, ini pekerjaannya hawa nafsu sebetulnya. Kalau kita terjerumus dalam jebakannya hawa ini, maka rugi kita. Tidak akan ada keberhasilan dalam Ramadan itu. Nah, ciri orang yang Ramadannya berhasil bagaimana? Salah satunya adalah ketika selesai Ramadan tidak selesai juga ibadah, tapi ada peningkatan paling tidak satu tingkat. Sebelum Ramadan dia tidak pernah sholat duha. Ketika Ramadan 8 rakaat duha. Setelah selesai Ramadan jangan kembali tidak. Minimal 2 rakaat. Sebelum Ramadan tidak pernah witir. Setelah Ramadan, waktu di Ramadan witir 3 kali biasanya, 3 rakaat. Setelah Ramadan jangan berhenti. Paling tidak ada satu tingkatan. Kalau kita kembali ke sebelum Ramadan berarti gagal. Dan itu merupakan tanda bukti bahwa kita sebetulnya tidak berhasil menguasai dan mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi lakukanlah amal ibadah menurut aturan. Ya. Jangan amal ibadah semau kita sendiri. Dan kemudian yang terakhir masalah tentang ini, kita ngambil poin-poin aja dengan waktu juga. Masalah zakat ini yang sering salah kaprah orang. Zakat yang khusus di Ramadan itu cuma zakat fitrah, bukan zakat mal. Banyak orang mengeluarkan zakat mal di Ramadan, ternyata belum waktunya atau sudah lewat waktunya. Ini bahaya. Bahayanya jadi dosa. Orang kalau mengakhirkan zakat mal setelah waktunya jatuh waktu tempo, ternyata dia akhirkan karena dia ingin mengejar Ramadan, maka dia berdosa karena mentakhirkan zakat. Ya, mentakhirkan zakat maka hukumnya berdosa. Kemudian zakat yang hanya atau khusus di Ramadan itu adalah zakat fitrah. Kalau bertepatan jatuh tempo zakat mal di Ramadan ya tidak masalah. Cuman kalau tidak bertepatan jatuh temponya di Ramadan, jangan dikeluarkan di Ramadan ya waktu jatuh tempo itu. Tapi saya ingin keberkahan Ramadan. Sedekah di Ramadan pahalanya seperti zakat. Sedekah di Ramadan itu pahalanya besar. Nah, kemudian zakat fitrah itu waktu mengeluarkannya mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Ramadan kita pertama tarawih itu kita keluarkan boleh. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Afdalnya kapan? Afdalnya kapan? Hah? Malam Id. Afdalnya bukan malam Id. Nah ini banyak yang salah kaprah orang misalnya. Orang menganggap malam Id itu afdalnya mengeluarkan zakat fitrah. Enggak, bukan. Malam Id dengan malam sebelumnya dengan malam tanggal 1 Ramadan sama.
fadilahnya sama saja, cuman orang kebiasaan malam Id mereka mengeluarkan zakat. Ya tidak apa-apa sih, tidak ada larangan sih sebetulnya kan. Cuman bukan afdol. Yang afdol kapan? Yang afdol itu setelah fajar sebelum sholat Id. Cuman ribet biasanya. Orang sibuk, orang Indonesia Masya Allah kalau Idul Fitri ini paling meriah kan. Ya paling meriah. Kalau di luar sana di Timur Tengah justru Idul Adha yang paling meriah. Kalau yang di Indonesia yang mudik lah, yang itulah. Biasanya kalau hari tanggal 1-nya ini sudah banyak orang yang mudik, tapi tidak tahu sekarang katanya dilarang. Jadi mau ngasih ke siapa? Tidak ada orang di sana. Tidak ada orang dan dia sendiri sibuk dengan mau ke masjid dengan dan lah inilah itulah. Maka malam ini ada apa malam ini? Boleh-boleh aja. Nah kemudian zakat fitrah ini harus berupa beras atau makanan pokok daerah itu. Ya kalau di sini mungkin beras ya kan. Jawa juga beras, Kalimantan juga seperti beras. Ada daerah-daerah tertentu seperti di Madura itu kan jagung, makanan pokoknya jagung. Ya makanan pokok jagung, yang makan jagung. Tergantung makanan pokok di daerah itu mana, apa? Atau sagu mungkin daerah-daerah timur sana, Indonesia Timur sana itu ada yang sagu, makanan pokoknya yang makan sagu. Kalau di daerah-daerah Timur Tengah makannya gandum karena roti, makanan pokok mereka. Kalau di Hadramaut sana dulunya gandum, cuma berhubung teman-teman kita waktu kita datang ke Hadramaut, maklum orang Indonesia ini kan rewel, tidak bisa makan kalau nggak nasi kan. Akhirnya guru kita Abdul Umar ngasih kita nasi, akhirnya orang-orang sana ketularan juga, akhirnya mereka makan nasi juga. Jadi kita ini merusak memang. Kayak ngabuburit itu ya, ngabuburit itu. Di Tarim itu tidak ada loh adatnya mereka. Kalau sore menjelang maghrib Ramadan itu semuanya di masjid. Ada taklim roha di masjid-masjid. Begitu datang kita orang Indonesia melihat wah kesempatan jual makanan, mereka beli makanan jualan rame-rame sekarang banyak. Ngabuburit tidak. Ini Habaib Tarim pusing ya. Orang Indonesia datang malah mengacak-acak. Nah kemudian ada juga yang makanan pokoknya pisang di daerah Jamaika, Madagaskar, daerah Madagaskar, Comoros itu makanan pokoknya pisang. Jadi sarapan pisang, makan siang pisang, makan malam pisang. Mengeluarkan bahan pokok-pokoknya yang biasa dimakan di daerah itu. Dan mengeluarkannya harus pakai niat. Nah, seorang istri tidak wajib mengeluarkan untuk dirinya, yang wajib adalah suami mengeluarkan untuk istrinya dan anak-anaknya. Meskipun istri lebih kaya dari suami. Karena orang laki tetap wajib nafkah kepada istri dan wajib juga mengeluarkan zakat fitrahnya istri, walaupun istri kaya raya, lebih kaya dari suami. Belanja tetap, nafkah tetap. Jadi begitu seorang suami sudah akad nikah, maka dia bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak sampai mati. Kontrak nafkah, meskipun istrinya lebih kaya. Kecuali kalau istrinya mengatakan sudah nggak usah menafkahi saya sudah cukup, nggak usah dinafkahi karena saya lebih kaya, misalkan gitu ya. Itu boleh, maka itu gugur kewajiban walaupun nafkah ya. Kemudian mengeluarkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 jenis orang yang berhak menerima zakat di Al-Quran, tidak yang lain. Dan harus terang, bukan bentuk badan kayak yayasan atau pondok pesantren, masjid. Nah, itu tidak boleh menerima zakat. Kalau pondok pesantren kiainya boleh kalau berhak menerima zakat. Kalau mustahik zakat kiainya boleh. Santri mustahik zakat boleh. Anak-anak yatim yang mustahik zakat boleh. Kalau yang tidak mustahik tidak boleh. Takmir yang mustahik zakat boleh, masjidnya tidak. Kemudian ada salah satu di antara 8 asnaf ini, 8 jenis orang yang mustahik zakat, berhak menerima zakat, ada amil zakat. Wala amilina alaiha.
Nah, amil zakat ini mempunyai dua syarat untuk berhak menerima zakat. Di Indonesia tidak ada amil zakat yang berhak menerima zakat sebagai amil. Nah, ini hati-hati. Panitia zakat hati-hati. Amil zakat yang berhak menerima zakat sebagai amil adalah satu yang ditunjuk oleh Imamul Udma. Siapa Imamul Udma? Ya pemimpin. Ya pemimpin ya, presiden kah, mau perdana menteri mungkin, atau raja, sultan, khalifah, atau panglima mungkin, atau apalah namanya pemimpin. Ya, di Indonesia ada badan, kalau nggak salah namanya Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, tapi syarat kedua ada. Apa syarat kedua? Dan tidak ada gaji resmi. Nah, kalau Basnas ada. Basnas itu ada, setahu saya ada dari Kementerian Agama. Ada gajiannya bagi pegawai-pegawainya. Maka mereka tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Termasuk yang di kampung-kampung, di masjid-masjid, di pondok pesantren mungkin bikin kepanitiaan zakat, mereka juga sama tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Kecuali mereka fakir atau miskin, boleh menerima zakat sebagai orang fakir atau sebagai orang miskin. Kalau tidak berhak. Nah, kalau untuk uang operasional bagaimana? Uang operasional, uang beli kreseknya, uang nganterkannya ke pakai bensin dan sebagainya tidak boleh diambil dari uang zakat. Terus gimana solusinya? Bisa sukarelawan atau bisa kita mintai juga sumbangan kepada orang yang menitipkan zakat fitrahnya kepada kita, panitia. Itu lebih enak. Ya, itu lebih simpel, lebih enak, lebih aman, lebih amanah. Jadi harus hati-hati dengan zakat ini. Kemudian ada yang di beberapa daerah, panitia itu punya zakat, punya beras 3 kilo, anggap 1 jiwa 3 kilo. Ada yang mengatakan 1 jiwa itu 2,4 kilo, ada yang 2,6 kilo. Tambahin, jangan pas persis, jangan pelit-pelit. Ini zakat, kalau lebih maka yang lebih menjadi sedekah dan berpahala. Kalau kurang dosa, maka lebih baik lebih daripada kurang. 3 kilo lah paling tidak. Kalau kita orang mampu 5 kilo per jiwa, tidak apa-apa kan? Tapi yang repot memang kalau ibadah, urusannya ibadah yang menyangkut harta itu biasanya perhitungannya Masya Allah. Maka itu kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, jarang orang was-was di ibadah yang menyangkut harta. Tapi kalau ibadah menyangkut badannya, wudu, sholat, najis, ini banyak yang was-was. Tapi kalau menyangkut zakat atau menyangkut pokoknya ibadah yang menyangkut harta, jarang ada was-was ya. Kalau bisa persis 2,4 kilo ya 2,4 kilo. Karena belum tentu segitu, bisa lebih kan. Nah, dan juga kalau was-was di ibadah harta itu manfaat, kalau was-was di ibadah badannya itu malah merugikan. Orang was-was di najis merugikan, orang was-was di wudu merugikan, bisa habis air itu pada wudu. Orang was-was kita yang merugikan sebelahnya. Allah tidak jadi lagi. Allah tidak jadi lagi. Allah tidak jadi. Imam sudah walau zalim, masya Allah. Banyak kan yang was-was begitu. Tapi yang menyangkut harta, jadi pas kan. Nah, ini ada panitia punya anggap 3 kilo beras. Kemudian ada orang yang ingin melakukan zakat, dia bawa uang. Dia belilah beras itu. Ya, setelah diserahkan beras itu, uang diterima panitia, kemudian kembalikan lagi beras tersebut dengan akad saya mewakilkan zakat fitrah. Setelah dia niat ya, ini zakat fitrah saya, kemudian dikasihkan ke panitia, harus niat loh. Waktu melakukan zakat itu harus niat. Ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah istri saya bulan, istri saya bulanan. Kalau istrinya banyak ya bulanan. Anak-anaknya juga misalkan berapa, 5 ya satu bulan sama bulanan berapa, anaknya ini gitu. Disebutkan namanya. Kemudian ketika menyerahkan ke panitia ada sirah saya wakilkan. Ada sirah wakalah namanya. Bahasanya terserah bahasa Sunda, bahasanya
saya wakilkan kepada Anda untuk menyerahkan atau membagikan zakat fitrah saya kepada yang berhak menerimanya. Atau zakat fitrah istri saya, anak saya, ini itu. Gitu. Nah ini diserahkan, sah ini. Dan ditaruhlah berasnya. Ada orang kedua datang, beli beras yang sama, ini tidak sah. Kenapa? Ini bukan milik panitia. Yang tadi awal milik panitia sudah dijual sama orang itu. Orang itu menitipkan beras ini untuk memberikan kepada yang berhak. Nah, panitia ini bukan orang yang berhak menerima zakat. Maka beras ini tidak boleh dijual belikan sama dia karena dia tidak memilikinya. Banyak kan gitu kan? Nah, tidak sah hukum jual belinya. Otomatis zakatnya juga tidak sah. Banyak kasus kayak gini. Itu harus hati-hati. Maka itu ibadah jangan semau kita atau yang menurut kita enak, dan menurut aturan syariat sesuai dengan aturannya seperti itu. Sedikit banyak tentang masalah zakat yang penting juga kita ketahui, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia akhirat. Apabila sedang berpuasa menelan air ludah bagaimana? Menelan air ludah tidak apa-apa. Menelan apapun yang ada di mulut kita, ludah ya, ludah. Menelan ludah yang di mulut kita itu tidak apa-apa. Kalau sudah keluar ludah ini kemudian dimasukkan lagi, ditelan, batal. Contoh ketika dia mungkin sikat gigi atau apa, atau mungkin siwak ya, pakai siwak. Ada ludah di siwaknya itu, siwaknya itu dikeluarkan kemudian dimasukkan lagi, dia hisap. Batal. Atau mungkin udahnya campur dengan kopi dengan teh. Kemudian jika wanita sholat memakai mukena dan hanya memakai pakaian dalam, bagaimana hukumnya? Asal nutup aurat. Menutup aurat pokoknya laki perempuan sama aja. Menutup aurat ini pokoknya tidak bisa dilihat dari samping dan dari atas. Maka itu perlu diperhatikan bagi wanita yang punya mukena double itu, apa namanya? Mukena yang tutup potongan itu lah. Iya kan, potong dua lembar gitu kan. Ada yang langsung gitu kan. Nah ada yang 2 lembar. Nah yang 2 lembar ini, misalkan wanita tersebut pakai lengan pendek. Kemudian ketika dia mengangkat tangannya, ini kebuka. Kelihatan dari samping, kelihatan dari depan, lengan atas ini batal sholatnya. Kecuali dia mungkin tanpa mengangkat yang itu. Beda dengan kalau yang langsung terusan gitu kan pakai lengan, terus ada kaitnya biasa di sini. Nah perempuan kalau misalkan sholat tanpa mukena boleh nggak? Ya boleh, asal tetap nutup aurat tadi. Pakai kaos kaki, kemudian ya sama dengan kayak mukena pokoknya. Intinya tidak terbuka auratnya, dan aurat wanita itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ini termasuk wajah yang sini. Ini bukan, tipis kan? Maka itu biasanya kalau wanita dia sholat mukenahnya ini di sini, itu batal sholatnya. Bawah. Maka itu biasanya harus ditutupi yang ini, ada kayak semacam tambahan. Nah kemudian bagaimana hukumnya berpuasa dalam masa istihadah? Boleh, wajib malah tetap. Orang yang istihadah itu berarti orang yang keluar darah bukan di waktu haid atau nifas. Itu dinamakan istihadah, dan penjelasan tentang istihadah panjang lebar. Ini bukan iklan ya, tapi saya ada channel YouTube yang sekarang lagi bahas tentang masalah istihadah. Bisa diminta linknya sama Ustaz. Bukan promo channel ya. Soalnya panjang. Pembahasan istihadah itu panjang, haid nifas istihadah panjang banget. Kemudian, jadi kalau istihadah tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, karena hukum istihadah seperti suci.
seperti suci. Cuma ada bedanya kalau misalnya mau sholat, dia istinja dulu, kemudian setelah istinja dia kemudian memakai pembalutnya, kemudian segera wudhu dan segera sholat, dan itu dilakukan setelah azan. Itu kalau orang istihadah. Sama kalau orang laki atau perempuan yang beser, punya penyakit beser, itu juga melakukan hal yang sama, yaitu mau sholat nunggu azan dulu, setelah azan dia istinja, setelah istinja di pembalut atau ditutup gitu ya, kemudian segera wudhu dan segera sholat. Dalam keadaan berpuasa apa diperbolehkan disuntik atau dibekam? Kalau dibekam itu makruh sebenarnya kalau puasa, karena akan mengakibatkan lemas, tapi tidak batal puasanya, tapi makruh. Tapi kalau disuntik, kalau suntiknya itu masuk ke dalam jaw seperti infus, itu batal. Nah, infus itu kan masuk ke dalam perut. Itu masuk dalam rongga, maksudnya rongga-rongga usus-usus lidah itu batal. Tapi kalau hanya di otot saja enggak, tapi lebih baik enggak usah disuntik dulu waktu puasa. Kalau sedang berpuasa nyicip makanan diperbolehkan apa tidak? Ya? Ini yang nanya ibu ya pasti ya. Memang makruh, sebenarnya itu makruh. Makruh mencicip makanan tapi segera diludahkan lagi, dikeluarkan lagi. Jadi nyicip, bukan nyicipnya itu sebenarnya. Jadi kalau masak itu cuma dicicipin aja terus segera dikumur ya, segera berkumur untuk membuangnya lagi, itu diperbolehkan walaupun hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Nanti orang lakinya nggak terima. Kalau orang laki gimana? Ya nyicip yang apa? Nyicipin apa orang laki? Orang laki tidak masak. Ada lagi mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bib dengan teman-teman wabil khusus di RW 6, termasuk Bajis tingkat RW. Zaman now. Saya masih jalan. Kan kalau dulu saya waktu SMA pernah jadi panitia amil tingkat kampung RW. Kebanyakan zakat bayar pakai beras. Kalau sekarang kebanyakan imbang, baku uang. Itu kan ada dari MUI Cileunyi Pusat. Gimana pandangan Habib menurut hukum Islam? Katanya pakai uang itu hampang, ringan bawanya. Kalau pakai beras 30 kilo. Jadi kan ustadz-ustadz di sini rada bingung, udah diterangkan, tapi banyaknya uang. Kan gini cenah Pak Ustadz, kalau orang zakat semuanya beras, jika ada uangnya gimana? Itu katanya dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang mazhab Hanafi memperbolehkan zakat fitrah pakai uang, tapi kita kan mazhab Syafi'i. Kita ini mazhabnya Syafi'i, harus pakai makanan pokok. Terus kan kesian orang itu hanya terima beras saja, terus untuk masaknya biaya ini biaya itu bagaimana? Ya kasih lagi uang lah, sodako. Jangan perhitungan. Jangan kita mikir orang itu nanti kasih beras saja sudah dapat uang gimana? Ya kasih uang di luar itu beras zakat. Kenapa? Nah ini salah satu bentuk memang kita suka perhitungan kalau masalah urusan. Kalau alasannya tidak, kebanyakan alasannya gitu memang. Kalau beras saja kan kesian mereka tidak dapat duit. Alasannya rata-rata alasannya seperti itu. Ya itu tadi jawabannya. Kalau memang kesian mereka cuma dapat beras, kasih beras itu zakat fitrah selesai, gugur kewajiban sudah, kasih lagi uang. Sedekah. Boro-boro uang beras enggak gitu.
Ya, kalau ditamain. Loh, makanya itu kalau misalkan kita punya pola pikir, makanya kita harus merubah mindset kita bahwa zakat ini dan semua amal ibadah yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Allah, ya, tidak dibutuhkan oleh Allah. Maka kita berusaha memberi yang terbaik. Kita aslinya itu sebetulnya tidak memberi kepada orang ini yang saya zakat, tapi kita memberi kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Karena itu adalah kewajiban dari kita. Dan kita lebihkan dengan sedekah itu juga karena Allah. Kalau kita perhitungkan terus, ya Allah akan perhitungkan dengan kita. Makanya jangan suka mengeluh kalau kita tetap aja rezekinya seret. Mau kita perhitungan sama Allah, ya Allah perhitungkan dengan kita. Banyak orang yang dermawan hidupnya, Masya Allah, hidupnya luar biasa. Padahal dia dermawan, bukan tambah miskin. Bukan tambah miskin. Dermawan karena Allah dia ada aturannya sendiri. Dia memberi kepada siapa? Itu juga ada aturan dalam syariat. Kalau kita mindsetnya, wah, kan sayang saya sudah kasih beras sama orang, masa saya nambahin lagi duit? Nah, kayak gitu ya, mungkin. Orang kalau dia mampu tapi perhitungan seperti ini, sekali lagi maka Allah akan perhitungan juga dengan dia. Sedangkan zakat yang dia keluarkan itu juga tidak dibutuhkan oleh Allah. Tapi kalau dia perhitungan dengan apa yang dia keluarkan sedangkan itu wajib, maka Allah juga perhitungan sama dia. Kalau Allah sudah perhitungan dengan kita, habis kita. Segala macam, segala sesuatu rezeki ini semuanya dari Allah. Terus Allah perhitungan dengan rezeki kita, habis kita. Mau usaha apapun ya seratannya. Tapi kalau Allah tidak perhitungan dengan kita, ya alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Coba lihat para ulama-ulama itu, mereka tidak perhitungan dengan Allah, maka Allah tidak perhitungan dengan mereka. Banyak di antara mereka ini sebetulnya kalau mau mereka akan menjadi miliarder, tapi mereka tidak mau. Ini saya contohkan Abana sendiri ya, almarhum kami. Beliau itu sudah ngajar mulai umur 16 tahun. Diperintah oleh gurunya biar berkata dengan Ahmad bin Fakih malam. Dakwah ke pelosok-pelosok dan seumur hidup beliau tidak pernah namanya bisnis. Mau itu bisnis maklaran, jualan kitab atau apa sama sekali tidak. Tapi beliau kalau ngajar, beliau nulis misalkan Riyadhus Shalihin, beliau akan nulis satu halaman, ditulis dan dikasih arti pegon. Kalau bahasa Jawa itu pegon, pegu. Dikasih arti yang bahasa Arab itu adalah bahasa Jawa. Terus di stensil, zaman dulu stensil berapa dibagi-bagikan aja. Jadi orang-orang tidak perlu beli kitab dan ini gratis. Tapi hidup beliau, masya Allah. Walaupun beliau meninggal dalam keadaan tidak punya rumah tapi punya pondok pesantren. Meninggal tidak punya warisan, tidak meninggalkan uang atau apapun, tapi meninggalkan kitab sama pondok dan majlis. Kalau beliau mau menjadi miliarder bisa. Banyak orang-orang ngasih uang dengan jumlah yang banyak segala macam itu bukan sekali dua kali. Tapi beliau perhitungan, kalau misalkan dilihat ini santri tapi kerjanya tidak jelas, tidak mau. Ini pejabat apalagi nggak mau ditolak, ini ditolak. Kalau santri-santri yang dia tahu siapa ini orangnya, ya diterima. Dalam arti apa anda cerita begini? Kalau orang tidak perhitungan sama Allah tidak perhitungan sama ini orang. Kalau kita masih perhitungan dengan amal ibadah maliyah kita, maka Allah ya perhitungan dengan mal kita ini. Jadi jangan suka ngeluh kalau misalkan kita hidupnya serba susah, maka kita harus introspeksi diri, apakah kita perhitungan dengan harta yang dititipkan Allah kepada kita? Kalau iya, sudah, itu salah kita sendiri. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan bahwa zakat itu bisa mengangkat, ya, meskipun hanya sebentar, lebih sejahtera gitu ya. Tapi kenyataannya mungkin panitia melakukan kesulitan menangani atau caranya menangani para masyarakat atau pihak masyarakat ketika tahun sekarang diberi zakat, tapi kenyataannya tahun depan dia nggak akan mampu.
mampu. Kalau misalkan dilihat, tapi banyak mereka yang tidak mau menerima apabila dia sebetulnya mampu, tapi dia mengharapkan lagi, bahkan dia mengharapkan lagi tahun berikutnya, tahun sekarang misalnya, bahkan si panitia jadi cemoohan gitu, jadi ngambek tuh panitia, tahun kemarin dapat, sekarang tidak. Ini kan solusinya yang lebih sederhana, yang lebih enak untuk menangani orang-orang seperti itu. Bagaimana? Karena kan harapannya bahwa kalau tahun sekarang satu jiwa 2,5 kilo misalnya, tahun depannya 3 kilo harus meningkat gitu. Jadi kenyataannya imbas saja terus saja segitu, karena memang mustahil lebih banyak. Ini panitia mungkin ada kesulitan, mungkin aparat bagaimana caranya menyampaikannya pada orang. Terima kasih. Orang yang berhak menerima zakat itu juga harus kita tanya, si panitia memang bertanggung jawab. Orang ini berhak menerima zakat mustahil apa bukan? Tanya, itu mustahil. Atau ada survei, atau mungkin lebih mudahnya lagi kalau di kampung kerjasama sama RT RW. Kan mereka punya data. Pokoknya orang Islam, ya orang Islam yang mustahil zakat siapa? Kalau orang tersebut ternyata tidak mustahil zakat, sudah tidak lagi mustahil zakat dan dia tetap menerima, maka dosa. Hukumnya dosa karena dia mengambil hak orang lain, dan dosa besar itu. Kemudian panitia bagaimana kalau panitia tahu tapi tetap memberikan, ya dosa juga, panitia bertanggung jawab. Memang tidak gampang jadi panitia, tapi kalau kita melakukannya dengan ikhlas maka pahalanya besar karena kita membantu banyak orang. Sebetulnya simpel kok untuk menjadi kepanitiaan itu, kan tinggal kita punya orang survei, tinggal punya database-nya yang tetap. Kemudian database ini akan diupdate lagi setiap menjelang Ramadan tahun depan, diupdate lagi, itu mudah sebetulnya. Apalagi kerjasama dengan perangkat desa atau perangkat kampung itu mudah. Dan di pengajian-pengajian atau apa harus dikasih warning bahwa menerima zakat bagi yang tidak mustahil zakat adalah dosa. Harus ada warning seperti itu. Karena ada orang yang tidak peduli dengan dosa, ya pokoknya dia terima, padahal nggak seberapa. Tapi orang itu lebih senang menerima daripada memberi, walaupun nilainya kecil. Iya kan? Ini penyakit. Jadi memang panitia harus lebih selektif dan bisa mendatabase datanya lebih aman. Ada lagi? Ada lagi? Ibu ada? Ada. Ya. Selama ini kalau kedengarannya tiap tahun ada zakat itu yang diminta sama desa sama kecamatan itu jatah. Desa, kantor desa, kantor kelurahan harus setor tiap RW. Buat orang-orangnya. Nggak tahu orang-orang desa. Maksudnya apa? Dari desa itu ada untuk desa ada prestasi dari desa untuk kita, desa, untuk kecamatan gitu ke daerah-daerah. Dikasihkan sama? Ya, Dikasihkan sama? perangkat ya ke perangkat desa, tapi nanti mungkin nggak tahu disalur di mana gitu. Jadi tiap tahun ada dari desa. Nah, kalau misalkan pemerintah dalam hal ini kita beri jatah zakat kepada perangkat-perangkatnya yang tidak mustahil zakat, ya dosa lah. Mereka tidak berhak menerima zakat kok. Kecuali kalau misalkan mereka punya orang-orang sendiri yang di daerahnya mereka yang memang mustahil zakat dan melalui mereka memberinya, ya tidak masalah. Asal sesuai dengan syarat Islam yang pertama dan tidak fasik terang-terangan. Tapi kalau diberikan di kas desa atau ditaruh buat perangkat-perangkat desa, dan perangkat desanya itu bukan orang yang mustahil zakat, ya dosa. Kalau panitia tahu, ya dosa juga. Ini jatah zakat atau jatah preman? Kalau main potong-potongan begitu, Kan dari pihak panitia diminta laporan itu, minta laporan. Jadi misalkan untuk ini berapa tadi dan gimana. kok aneh ya? Memang itu kebijakan. Memang pengalaman dulu pernah membawa, ada lagi dikembalikan lagi dari sana. Waktu saya kecil itu ya, ada kembalikan lagi. Itu mustahil di tingkat RW ada.
Tapi kalau saya perhatikan sekarang memang beruntung nggak ada yang itu. Bahkan saya pernah menanyakan pada panitia, udahlah nggak usah dulu lah. Karena memang jelas sih. Iya harus jelas, yang penting itu harus jelas pada siapa. Mungkin kebijakan daerah beda-beda. Saya di mana kebetulan juga ketua Ormas, saya ketua yayasan masjidnya Habaib ya, di mana itu ada masjidnya Habaib sudah 200 tahun umurnya. Dulu apa saya ngajar di situ, dan saya ketua yayasan dan juga saya ketua Ormas juga di situ, dan kita bikin zakat untuk Habaib yang mustahik zakat. Tidak ada kasus seperti itu. Itu sudah puluhan tahun malah sejak zaman apa dulu. Ya, memang panitia mendapatkan baiknya dikasih atau tidak gitu. Nggak ada sebetulnya hal seperti ini. Mungkin kebijakan daerah beda-beda, mungkin umpamaan, tapi itu harus diperjelas. Kalau memang ada seperti itu harus diperjelas. Kalau memang dari pemerintah daerah itu minta jatah dari panitia sekian-sekian, untuk apa? Untuk apa dan untuk siapa ini? Kalau untuk mustahik zakat dan dia punya database-nya sendiri, betul-betul untuk mustahik zakat di lingkungannya dia, atau mungkin pekerja-pekerja yang berhak menerima zakat di lingkungan itu yang memang betul-betul mustahik, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dibagi rata begitu, tidak boleh. Zakat tidak boleh dibagi rata. Ada yang itu kan di kampung dibagi rata semuanya dapat. Padahal di situ ada yang berhak dan yang tidak berhak. Yang berhak dapat juga, haram. Beda sama kurban. Kalau kurban diratakan tidak apa-apa. Kalau kurban. Tapi kalau zakat khusus 8 asnaf ini. Berarti evaluasinya dari pihak pemerintah setempat harus menanyakan laporan mana. Iya. Itu lebih ini Iya. untuk jangka waktu yang akan datang. Betul. Jadi harus diperjelas dan transparan itu buat siapa. Iya. Kalau memang ada datanya memang buat mustahik, buat pegawainya atau apa yang di dalam lingkungan daerah itu, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Doa dulu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملك على الى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما نظم في قلب الذراري الاوصاف المحمديه وهدى توسل الى الله وتوسل بشيء وادوابه بمحمد صلى الله عليه وسلم ويسال شعبه مشكورا وفيه به محمودا ويكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوسل في التوسلات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوسل الأمان فتعود الغافلة وعلى باقي ذات عن كل حال فتغشاها من خفيضات الغامرة نتوسل إليه بأشرف وشائر لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العميد سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة نستودع أمانتك وعفيف شرك وآخر راية رحمتك الشاملة الآمنة البر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن في مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك وسابق إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل خضرة اقتربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أدلينا بركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوار
وتقبل منا ما تعرضنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا من خضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق من السالكين وليهدك وعدك من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنودا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوسلنا به إليك مستشفين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركات والشريف بجد أولادنا ووالدينا وعهد قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعد براية الدين القويم بجميع الأقدار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا مشهورا واكشف اللهم كربة المكروبين واغفر إلينا المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأقدام ولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وعيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في رزق العشر من جميع المنايا واجعلنا يا رب في رزق المسجد من جميع البلايا واجعلنا يا رب في العز العشر من جميع البلايا وبالخرز المكين من الذنوب والخطايا وأعنا في العمل بطاعتك والشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.